Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu sahabat saudara Allah yang ada di Indonesia, dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sampai Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, Lombok. Nah, ini Lombok mulai berkembang ya. Kemudian Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Dan sahabat saudara Allah yang ada di beberapa negara tetangga, ya, ada di Brunei, di Singapura, di Malaysia, dan di negara-negara yang lain. Semoga pada malam hari ini kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam rezeki, diberi satu hal yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk sahabat saudara Allah yang lagi sakit, kemudian yang lagi bermasalah, masalah ekonomi, masalah lain-lain, semoga yang lagi sakit segera diberi kesembuhan dan kesehatan. Juga yang lagi ada masalah segera diberi solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Bapak Ibu, malam hari ini formatnya santai ya. Formatnya santai, di mana pada masa PPKM ini yang diperpanjang sampai 9 Agustus ya. Semoga setelah 9 Agustus ini masuk akhir tahun dan tahun-tahun berikutnya corona mereda dan kehidupan segera normal kembali. Semoga begitu ya. Jadi tidak lama-lama kita juga bisa segera mengadakan acara rutin 3 bulanan halakoh di Padepokan Patrap Surakarta ini, bisa melepas kangen, bisa melepas rindu, bisa latihan bersama, latihan zikir nafas, latihan patrap, latihan sholat khusyuk, latihan 3T, dan latihan yang lain-lain secara langsung di Padepokan. Nah, masa PPKM ini tentunya ya banyak masalah ya. Hampir di semua bidang sisi kehidupan kita itu mengalami satu masalah. Ada masalah-masalah, apalagi kehidupan secara pribadi. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Ya. Jadi setiap orang punya masalahnya masing-masing. Tetapi dengan adanya masalah-masalah itu, kita jangan sampai orang lain yang salah. Ya. Artinya kita menyalahkan orang lain. Nah, cenderungan kita bersama kan seperti itu. Kalau kita punya masalah, itu disebabkan si A, si B, si C yang kita anggap salah, kita anggap bersalah. Nah, kita jarang sekali kalau kita punya masalah, justru kita introspeksi diri kita lah yang salah, diri kita yang perlu dibenahi. Nah, jadi oke lah, bagi kita masalah itu pelajaran. Jadi pelajaran-pelajaran yang di Allah ini harus bisa kita terima. Ya, ini hubungannya dengan T1 ya. Menerima. Menerima takdir Allah, menerima ketetapan Allah apapun itu. Baik yang menyenangkan, yang enggak menyenangkan, yang kita harapkan maupun yang enggak kita harapkan, kita harus kita terima. Ya.
Zikirnya apa? Zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu zikirnya ya. Tetapi menerima itu atau itu lebih pada sikap jiwa kita, sikap hidup kita. Dimana dengan kita menerima ketetapan Allah, kita punya masalah, kita terima. Kita disakiti orang, kita terima. Kalau kita difitnah orang, kita terima. Artinya apa? Kita sudah berlatih kesabaran. Ya, disakiti orang diterima, kita berlatih kesabaran. Diberi sakit kita terima, kita berlatih kesabaran. Dengan berlatih kesabaran ini, maka kita akan menjadi orang yang benar-benar bisa mengendalikan emosi. Ya. Jadi emosi itu tidak hanya marah saja, tidak hanya marah, bahagia itu emosi, sedih itu pun juga emosi. Jadi emosi model apapun itu bisa kita kendalikan. Dengan disakiti orang kita bisa menerima. Yang pertama kita berlatih sabar, yang kedua sifat kebencian kita hilang. Jadi penyakit hati bernama kebencian hilang. Kalau kita masih benci pada seseorang karena menyalahkan orang lain, berarti kita masih perlu berlatih menerima dalam kehidupan sehari-hari. Jadi T1 itu tidak berhenti pada zikir, tetapi pada sikap hidup. Nah, dengan kebencian ini hilang, rasa benci hilang, maka kita bisa lebih legowo gitu loh, legowo menerima ketetapan Allah. Ya. Kita memendam kebencian kepada seseorang yang pernah menghancurkan keluarga kita, pada seseorang yang pernah menyakiti diri kita, pada seseorang yang pernah memfitnah kita. Akhirnya kita benci pada seseorang. Benci itu tidak pernah hilang sampai sekarang, nggak pernah terlupakan. Kalau ingat orang itu, bencinya muncul lagi. Penyakit itu bisa dibersihkan, bisa dihilangkan dengan sikap menerima. Kita harus sadari bahwa orang itu memfitnah kita, itu hafal Allah. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan orang itu untuk memfitnah, dia nggak akan bisa memfitnah. Nah, kemudian iri hati itu juga lenyap dengan sikap kita menerima. Tetangga kita dapat rezeki banyak, ya. Bisa beli mobil, bisa beli ini, sementara kita kesulitan ekonomi. Kalau kita bisa menerima ketetapan Allah, hafal Allah pada saat ini, iri hati itu hilang, riya hilang. Jadi untuk menghilangkan semua penyakit hati itu bisa dengan jalan T1, menerima. Bukan hanya pada zikirnya, tapi justru pada sikap hidup kita dalam aktivitas sehari-hari, dalam bergaul dengan sesama kita. Kita sebagai guru misalnya, ketika mengajar ada beberapa murid yang sangat nakal mengganggu kelas, cenderung kita marah-marah. Kita marah-marah. Karena apa? Kita punya harapan, kita berkehendak bahwa semua siswa kita, semua murid kita itu manut pada kita, mentaati aturan. Padahal yang menentukan seseorang itu nakal atau enggak, siswa itu manut atau enggak,
Itu bukan kita, itu Allah, itu afal Allah. Yang harus kita terima, karena di sebalik kenakalan siswa kita, nah itu ada hikmah, ada pelajaran yang harus kita ambil. Kita berdagang ditipu pelanggan, nah kita marah-marah, kita benci pada pelanggan itu. Nah, sikap menerimanya di mana? Pelanggan itu bisa menipu kita karena Allah yang menghendaki. Mengapa Allah berbuat melalui seorang itu menipu kita? Karena Allah memberikan pelajaran pada kita. Itu. Kedewasaan mental, emosional, spiritual dalam menerima afal Allah ini, kita sudah bisa atau belum? Ketika ada orang menentang kita, bisa nggak kita menerima? Ketika kita disesat-sesatkan orang lain, dilecehkan orang lain, dihina, bisa nggak kita menerima? Sikap ini yang harus dilatih. Harapan nggak tercapai, kita protes. Kita menyalahkan orang lain, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Sehingga harapannya nggak tercapai. Ya, kalau ingin harapan tercapai, ya nggak usah buat harapan. Itu mesti tercapai. Harapannya nggak membuat harapan. Jadi mari kita menggembleng diri kita, mari kita masukkan diri kita dalam kawah condro dimuko, agar kita betul-betul bisa legowo, bisa menerima, bisa ridho terhadap afal Allah. Kalau Allah sih ridho, Allah itu ridho pada semua makhluk, termasuk karena Allah itu cinta pada ciptaannya, semua ciptaannya Allah cinta. Itu ya, ini kita bicara level syariat, sehingga siap menerima itu perlu dilatih. Ayo berlatih. Berlatih dalam kehidupan, dalam menjalankan amanah Allah. Jangan sampai kita bersyukurnya sama kayak burung beo itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya kita bersyukur sama dengan kaset, sama dengan CD diputer. Nggak ada dampak apa-apa. Jadi mari kita hilangkan penyakit hati kita dengan menerima, sehingga menghadapi apapun ya, kita nggak protes pada Allah. Kita bisa menghadapi secara legowo. Kita nggak menyalahkan siapapun. Itu semua adalah awal Allah. Itu tanda cinta Allah. Kita sekarang terpapar COVID, sakit. Nah ini sikap pertama, kita harus menerima dulu. Agar plong gitu loh. Agar legowo, agar bisa, agar nggak stres lah, stres hilang dan lain-lain hilang. Kita terima dulu. Baru bersyukur, baru pertolongan Allah datang. Tapi sikap awal ini, pondasi itu kita harus lakukan dulu. Jadi, oke, mari kita latih dalam perilaku sehari-hari. Karena sadar Allah, 3T, ATP itu satu kesatuan.
setiap menjalankan amanah Allah itu mesti ada sadar Allah, ada 3T. Setiap ATP itu mesti ada 3T, ada sadar Allah. Itu pasti, nggak bisa dipisah-pisahkan. Hanya belajarnya, kita belajar secara bertahap. Gitu. Dengan sadar Allah kita akan peka terhadap tanda, amanah tanda, perintah tanda. Jadi mari kita belajar untuk sadar Allah melalui zikir nafas. Ya. Tujuannya apa? Nggak ada tujuan. Ya lurus Allah saja. Targetnya apa? Nggak ada target. Jangan bikin target, jangan bikin tujuan. Itu ego, itu yang menghijab kita. Oke, istiqomah saja. Insya Allah Allah akan memberikan kepekaan jiwa kita, kepekaan dalam pandangan, kepekaan pendengaran, kepekaan intuisi. Bapak Ibu insya Allah akan diberikan satu kelebihan yang tidak dipunyai orang lain. Tetapi harus belajar mulai sekarang. Dan kelebihan itu tidak boleh atau tidak bisa dipamer-pamerkan. Karena ini bukan ilmu saktian, bukan ilmu kanuragan, bukan apapun. Ini adalah maunah. Seperti yang dijelaskan Bapak Setia Purwanto pada minggu yang lalu. Ini adalah pertolongan Allah. Saya ingat kemarin ditanya sama temannya Pak Pur, Pak Jen nggak kangen sama keluarga? Saya bingung jawab. Saya jawab nggak kangen itu kok nggak masuk akal. Saya jawab kangen kok nggak kangen. Loh kok bisa Pak? Terus saya jawab karena berdua, saya jawab nggak kangen. Secara ego saya kangen, secara kesadaran tidak kangen. Kok bisa? Perluas kesadaran Pak. Perluas kesadaran. Kesadaran kita fokuskan, kita perluas, kita fokus pada keluarga kita. Dengan kepekaan jiwa kita yang dilatih melalui zikir nafas, kita akan mengetahui kondisi rumah sekarang lagi apa. Nah itu Allah memberikan tanda yang jelas Pak, sehingga rasa kangen itu hilang. Bahkan pernah adik saya itu melihat saya jalan-jalan di rumah, masuk kamar, ke dapur, jalan-jalan diikuti. Saya bilang pada adik saya, udah nggak usah ngomong, saya dikira saya mati Pak. Ya, padahal saya cuma duduk rokokan, perluas sadaran. Itu jadi, itulah pertolongan Allah. Ya, jangan dikejar, nggak bisa. Saya ingin bisa membaca hati seseorang, pikiran seseorang, ngejar itu nggak bisa. Jadi, udahlah, zikir nafas saja, diin saja. Setelah sadar Allah, lakukan amanah-amanah Allah, perintah-perintah Allah dijalankan dengan tetap mempertahankan sadar Allah dan 3T. Menerima, bersyukur, yakin atas pertolongan Allah. Itu satu kesatuan. Dalam ATP harus ada itu. Jadi itu satu kesatuan. Maka dalam tulisan saya kan juga ngetik. Ternyata hablum minallah dan hablum minan nas itu hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam itu satu kesatuan Pak. Satu kesatuan. Dalam hablum minan nas ada hablum minallah, ada hablum minal alam, satu kesatuan. Ini kalau dilihat lebih lanjut lagi. Oke, nggak panjang lebar.
karena sudah kelebihan waktu saya. Kalau nggak direm ini terus Pak, nggak habis-habis. Ada aja meluncur Pak, nggak dipikir itu meluncur dengan sendirinya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.